Aku melakukannya setiap hari tanpa rasa bersalah, tanpa takut, tanpa pikir panjang. Padahal aku tahu ini salah. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai terbiasa. Namaku Arga, umurku 26 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil, jauh dari keramaian. Dulu, aku punya mimpi besar. Tapi sekarang, aku bahkan lupa rasanya berharap. Setiap pagi, aku bangun bukan untuk hidup, tapi hanya untuk mengulang hari yang sama. Tanpa tujuan, tanpa arah, dan tanpa rasa takut kepada Allah. Aku tahu, aku sering meninggalkan sholat. Aku tahu, aku sering menunda taubat. Tapi entah kenapa, hatiku seperti mati. Tidak ada lagi rasa bersalah, seperti dulu. Dulu, sekali aku berbuat salah, hatiku langsung gelisah. Sekarang, bahkan dosa terasa biasa saja. Aku tertawa, aku bercanda, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal, di dalam hati, aku tahu, ada sesuatu yang perlahan hilang. Sesuatu yang dulu membuatku takut berbuat dosa. Sekarang, sudah tidak ada lagi. Ibuku sering menegurku, pelan tapi menyakitkan. Arga, kamu kenapa sekarang berubah? Aku hanya diam, karena aku sendiri tidak tahu jawabannya. Aku menjauh dari masjid, menjauh dari teman-teman baikku, dan semakin dekat dengan hal-hal yang melalaikan. Aku tahu, tapi aku tetap melakukannya. Setiap malam, aku sibuk dengan hal yang sia-sia. Waktu terbuang tanpa makna. Aku menenangkan diri dengan sesuatu yang salah. Dan anehnya, aku merasa nyaman. Sampai suatu hari, aku melihat diriku sendiri di cermin. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mengenali siapa aku. Wajah itu lelah, kosong, dan asing. Bukan Arga yang dulu aku kenal. Bukan Arga yang dulu rajin berdoa. Bukan Arga yang takut pada dosa. Aku terdiam lama, seperti ada yang menampar hatiku. Tapi bukannya berubah, aku malah menoleh dan pergi. Aku mengabaikan suara kecil itu, suara yang mengingatkan, suara yang dulu sering aku dengar. Tapi sekarang, aku pilih untuk diamkan. Hari demi hari, aku semakin tenggelam. Tanpa sadar, aku menjauh dari Allah dan semakin dekat dengan kehampaan. Aku hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Dan yang paling menakutkan, aku tidak lagi merasa takut. Seolah dosa sudah jadi kebiasaan. Seolah hatiku benar-benar mati. Suatu malam, semuanya berubah. Langit terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus dingin, menusuk sampai ke dada. Dan entah kenapa, hatiku tiba-tiba gelisah. Aku duduk sendiri di depan rumah. Untuk pertama kalinya, pikiranku terasa penuh. Bukan tentang dunia, tapi tentang hidupku yang berantakan. Tiba-tiba terdengar suara azan Isya dari masjid kecil di ujung desa. Suara itu lembut tapi menusuk, seperti memanggil tapi juga mengingatkan. Sudah lama aku tidak merasakan ini. Perasaan aneh antara rindu dan takut. Rindu untuk kembali, tapi takut karena terlalu jauh. Langkah kakiku sempat ingin bergerak menuju tempat yang dulu sering aku datangi. Tapi aku berhenti. Aku merasa aku tidak pantas lagi. Untuk apa kembali? Bukankah aku sudah terlalu kotor? Bisikan itu pelan tapi menghancurkan. Dan aku hampir mempercayainya. Tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu. Wajah ibuku yang sering menangis diam-diam. Doanya yang tak pernah berhenti.
dan harapannya yang belum padam. Dadaku terasa sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku ingin menangis. Air mata itu akhirnya jatuh, perlahan tapi terasa berat. Bukan karena dunia, tapi karena aku telah menjauh dari Allah. Aku menunduk, tanganku bergetar, dan untuk pertama kalinya, aku berbisik, "Ya Allah." Kata itu terasa asing di bibirku. Sudah lama aku tidak memanggilnya. Sudah lama aku menjauh. Dan malam itu aku sadar aku tersesat. Aku tidak langsung berubah. Aku tidak langsung jadi baik. Tapi malam itu hatiku mulai retak. Retak yang lama-lama membuka jalan untuk cahaya masuk, untuk harapan tumbuh kembali, dan untukku kembali pulang. Aku berdiri lagi, kali ini dengan langkah yang berat, bukan karena malas, tapi karena menyesal. Setiap langkah menuju masjid terasa seperti membawa seluruh dosaku. Setiap detik terasa panjang, dan hatiku bergetar hebat. Aku sampai di depan masjid. Langkahku terhenti lagi. Tanganku dingin, jantungku berdegup kencang. Aku takut, bukan pada manusia, tapi pada Allah. Masih pantaskah aku masuk? Pertanyaan itu berputar di kepalaku. Aku merasa terlalu kotor, terlalu jauh, tapi hatiku terus mendorongku. Akhirnya, aku melangkah. Perlahan, sangat pelan, seperti seseorang yang kembali setelah lama tersesat. Aku berdiri di sof paling belakang. Kepalaku tertunduk dalam. Aku tidak berani melihat siapapun. Aku hanya ingin Allah melihatku. Takbir pertama berkumandang. Allahu Akbar. Dan saat itu, hatiku benar-benar hancur. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena masalah dunia, tapi karena aku sadar aku sudah terlalu lama meninggalkannya. Dalam sujud itu, aku menangis seperti anak kecil, mengakui semua kesalahan yang selama ini aku abaikan. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku jauh. Ya Allah, aku ingin kembali. Kata-kata itu keluar begitu saja. Dan di saat itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ketenangan. Bukan karena hidupku langsung berubah. Bukan karena masalahku hilang. Tapi karena aku tahu, aku tidak sendiri lagi. Aku masih orang yang sama, masih penuh dosa, masih harus berjuang. Tapi sekarang, aku punya arah. Aku belajar satu hal. Dosa yang paling berbahaya bukan yang kita lakukan, tapi yang kita anggap biasa. Karena saat hati sudah terbiasa, kita tidak lagi merasa bersalah. Dan saat itu terjadi, kita sedang jauh dari Allah. Tapi selama kita masih merasa sakit, masih merasa menyesal, masih ingin kembali, itu tanda hati kita belum mati. Jika kamu merasa seperti aku, jangan tunggu sampai hatimu benar-benar mati. Kembalilah, walau pelan, walau terlambat, karena Allah tidak pernah lelah menunggumu. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan biarkan hanya lewat begitu saja. Klik subscribe, like, dan share ke orang yang kamu sayang. Siapa tahu, ini jadi jalan hidayah untuk mereka, dan juga untukmu.